Sahabatku tercinta diganggu cukup lama oleh penyiar cuaca senior MBC, baik MBC maupun para pelaku seakan-akan menutup mata. Mantan rapper utama dari King of K-pop Big Bang seperti dipaksa untuk masuk ke pinggiran jurang setelah didakwa. Hi everyone, I'm Yusul Kim and welcome back to my YouTube channel. Guys, lagi nonton, gimana kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang baik saja? Well, aku harapkan seperti itu ya guys. Namun, kalau kalian seandainya lagi dalam kondisi yang gak baik aja, kalian juga menyerah ya guys. Ayo dong semangat. Faiz. Nah, dalam video kali ini kita bakal bahas tentang beberapa informasi soal industri hiburan Korea Selatan. Dan langsung aja yuk guys, kita mulai dari topik yang pertama. Di topik pertama, kita bakal bahas tentang dugaan di balik kematian dari penyiar MBC Oh Hyuna, di mana ia diduga menjadi korban perundungan. By the way teman-teman, sekedar untuk informasi, Oh Hyuna itu lahir pada tahun 1996 dan sebelum menjadi seorang penyiar cuaca, ia dulunya sempat menjalani training untuk menjadi idol. Informasi beredar mengatakan dia itu menjalani pelatihan di JYP Entertainment guys. Selain itu dia juga sempat menarik perhatian publik di saat memenangkan gelar Suk atau juara kelima di kontes kecantikan Chonhyang 2019. Dan setelah bergabung dengan MBC sebagai penyiar cuaca pada tahun 2021, dia menarik lebih banyak perhatian melalui penampilannya di You Quiz on the Block. Namun teman-teman, pada tanggal 10 Desember 2024, MBC itu mengumumkan tentang kepergian dari Oh Hyuna. Dan berdasarkan informasi yang beredar, sebenarnya untuk Oh Hyuna telah berpulang semenjak bulan September 2024 lalu. Namun teman-teman, pada kala itu penyebab kepergiannya tidak diungkapkan ke publik. Dan guys, sebelum lama ini, kisah tragis di balik kepergiannya kembali menjadi sorotan. Seiring beredarnya catatan BD dan juga percakapan kekocok yang mengungkap tanda-tanda perundungan di tempat kerja, unggahan dari teman-teman mendiang yang mengenangnya di sosial media menjadi perbincangan luas. Oh Hyuna sendiri itu sebenarnya bergabung dengan MBC sebagai penyiar cuaca lepas pada tahun 2021. Dan dilaporkan nih guys bahwa dia mulai terus-menerus diganggu oleh rekan-rekan penyiar cuaca lainnya pada tahun berikutnya. Menurut laporan dari surat kabar Business Mail pada tanggal 27 Januari yang lalu, catatan BD berisi tuduhan nih guys bahwa beberapa rekannya telah menyalahkan Oh Hyuna dikarenakan membuat kesalahan, kemudian mengkritik mendiang dikarenakan mengajukan permintaan koreksi, dan menggunakan posisinya sebagai junior untuk merendahkannya. Seorang rekannya disebut-sebut melontarkan komentar yang menghina di saat Oh Hyuna diundang untuk tampil di acara variety TVN You Quiz on the Block dengan bertanya kepada mendiang seperti ini. Apa yang mungkin bisa kamu katakan? Dan guys, melalui catatan BD-nya, Oh Hyuna juga mengungkapkan bagaimana rasa frustasinya dengan menyatakan, aku benci gak bisa mencintai apa yang aku cintai. Dia juga mengungkapkan bahwa dia gak ingin orang-orang yang mencintainya menjadi gak nyaman. Dan teman-teman bisa perhatikan, ini adalah pesan yang dibagikan oleh temannya Oh Hyuna dan terjemahannya seperti ini. Sahabatku tercinta diganggu cukup lama oleh penyiar cuaca senior MBC dan akhirnya BD. Aku nggak bisa mengatakan yang sebenarnya kepada mereka yang bertanya tentang penyebab kematian karena ada kemungkinan pelaku tertentu mencoba untuk menutupi bukti. Selama ini aku mendengar bahwa ada orang tertentu yang merupakan seorang peramal cuaca senior yang menindas Hyuna, mengkritiknya dan bahkan mengucilkannya. Bukan cuma aku doang loh, tapi orang-orang yang dekat dengan Oh Hyuna juga pasti mendengarkan cerita tersebut. Seperti yang dapat kalian lihat dari artikel tersebut, baik pelaku maupun MBC mengabaikan situasi yang terjadi. Tolong sebarin ya berita ini, aku mohon. Aku harap para pelaku dan orang-orang yang melihat kejadian ini dihukum sehingga temanku dapat beristirahat dengan lebih tenang. Dan Yorobun, dikarenakan informasi ini juga telah dimuat dalam berbagai laporan ya, teman-teman yang lain juga telah berbagi penghormatan dan pesan di sosial media. Dikutip dari All K-pop, ada seorang teman dari pendiang di Instagramnya nih menuliskan seperti ini guys. Aku ingat saat kita berolahraga bareng, makan ayam goreng, terus minum bir juga. Saat kamu curhat sama aku tentang perilaku rekan kerjamu, memikirkan rasa sakit yang kamu alami saat itu membuatku hancur. Kemudian teman lain dari mendiang berkata seperti ini. Ana yang mencintai pekerjaannya lebih dari siapapun, aku sangat berharap sih mereka yang menghancurkan harga dirinya itu dihukum. Postingan tersebut itu juga mencakup seruan untuk keadilan kepada mendiang. Dengan seorang teman menuliskan seperti ini guys. Aku ingin dunia mengetahui bagaimana kisah temanku yang harus menanggung perundungan, disiplin yang keras, dan juga kritik dari para seniornya untuk waktu yang lama. Para pelaku dan pengamat harus dimintai pertanggungjawaban. Lebih lanjut, terjemahan dari pesan yang diposting oleh teman mendiang seperti ini guys. Aku menulis ini dengan berat hati. Sahabat baikku, Hyuna itu telah lama diganggu oleh penyiar cuaca senior MBC
dan akhirnya BD. Temanku memulai karirnya dengan semangat terhadap pekerjaan yang dia cintai, tetapi dia curhat atau menceritakan kepadaku tentang perundungan dan pengucilan yang gak masuk akal yang dialaminya dari seorang peramal cuaca senior tertentu. Setelah berita itu tersiar, banyak nih teman kami yang juga menghubungi, tetapi aku gak dapat membagikan detail penyebab kepergiannya. Seperti yang dapat kalian lihat di artikel tersebut, meskipun Yuana berusaha secara aktif memberitahu rekan kerjanya tentang penindasan tersebut, baik MBC maupun para pelaku seakan-akan menutup mata. Tolong ya bantu sebarkan berita ini agar temanku bisa beristirahat dengan lebih tenang. Kemudian terjemahan dari postingan ini seperti ini guys. Yuana sangat mendukungku selama bertahun-tahun dan menjadi sahabat berharga yang tahu caranya berbagi cinta. Apapun tindakan yang diambil, hal itu nggak dapat sepenuhnya meredakan kesedihan dan kesepian yang dialami oleh Anna. Namun kita nggak boleh berdiam diri dan membiarkan para pelaku dan mereka yang bertanggung jawab mengabaikan situasi dan menganggapnya nggak terjadi apa-apa. Silahkan bergabung denganku untuk mendukung penyelidikan resmi agar hati Anna dapat tenang dan agar kejadian seperti ini nggak terjadi lagi. Oke teman-teman, jadi seperti itulah bagaimana ungkapan dari para teman mendiang, di mana mereka menuding bahwa senior-senior tertentu telah melakukan perundungan terhadap mendiang dan mereka ingin agar mereka dapat diberikan hukuman. Intinya mereka berharap agar ada keadilan untuk Yuana. Di sisi lain, pihak MBC telah merilis pernyataan nih guys, menyusul berita yang beredar. Dalam pernyataannya mereka mengatakan, saat ini kami tidak memiliki surat wasiat dari mendiang yang baru ditemukan. Jika keluarga yang berduka meminta konfirmasi fakta berdasarkan surat wasiat yang baru ditemukan, kami siap untuk memulai penyelidikan pencarian fakta sesegera mungkin. Pihak MBC lantas melanjutkan dengan mengatakan bahwa menyebutkan konten terkait mendiang merupakan suatu hal yang memerlukan pertimbangan yang matang. Namun yang pasti adalah mendiang tidak secara resmi melaporkan ataupun membuat pengaduan tentang perundungan di tempat kerja ke departemen yang bertanggung jawab. MBC melanjutkan, jika seandainya mendiang melaporkan hal tersebut atau memberitahu manajer, maka penyelidikan yang sesuai akan dilakukan di tingkat perusahaan. Pihak MBC juga mengatakan bahwa MBC menerapkan standar ketat nih untuk intimidasi di tempat kerja dan mereka memiliki sistem untuk sesegera memulai penyelidikan setelah menerima laporan. Alright everyone, jadi seperti itulah bagaimana tanggapan dari pihak MBC. Dan bagaimanakah pendapat kalian akan isu ini? Nanti langsung aja ya sampaikan di kolom komentar. Sekali lagi aku juga mengucapkan rest in peace ya buat Yuana. Semoga dia mendapatkan keadilan dan para pelaku dapat diberikan hukuman. Amin. Semoga pelaku dapetin karmanya. Dan lanjut kita akan masuk informasi berikutnya. Kita bakal bahas tentang TOP yang akan comeback. Nah guys, sebelum lama ini atau pada tanggal 22 Januari yang lalu, majalah musik ternama di Inggris yaitu NME merilis bagaimana hasil interview mereka bersama dengan TOP. Di mana dalam interview tersebut, TOP berbagi keinginannya untuk comeback dan merilis musik baru. Lebih lanjut, dalam artikelnya, NME menuliskan, sejak tahun 2017, Cho Song Hyun aka TOP, mantan rapper utama dari King of K-pop Big Bang, telah menjadi persona non grata di dunia hiburan Korea. Namun seperti dipaksa untuk masuk ke pinggiran jurang setelah didakwa dikarenakan merokok ganja di rumahnya. Dijatuhi hukuman 10 bulan penjara, diskors selama 2 tahun, dan setiap gerakannya hampir diawasi oleh lampu kilat paparazzi. Saat dia bergabung dengan NME di Zoom dari Seoul, dia merenungkan dengan mengatakan, di usia 20-an, aku menerima begitu banyak cinta yang mungkin tidak pantas aku terima. Begitulah intens dan agungnya cinta itu. Pihak NME kemudian melanjutkan dengan menuliskan, sepanjang obrolan kami, dia bersikap tenang dan juga serius. Sesekali membetulkan jas coklat tua miliknya dan terlihat sedikit gugup. Dan setelahnya, TOP mengungkapkan, kemudian aku akhirnya mengecewakan banyak orang. Dan pada saat itu, aku harus melalui kegelapan yang pekat, begitu gelap. Ada beberapa momen saat aku merasakan rasa malu begitu kuat dan berat, sehingga hanya ingin berhenti dari segalanya. Dan selama masa-masa gelapnya, TOP mengatakan dia harus mengurung diri di rumah dan studio dan membuat musik untuk dirinya sendiri dengan harapan suatu hari nanti dapat membagikannya kepada para penggemarnya. Lebih lanjut, ia mengungkapkan, selama bertahun-tahun, aku hanya fokus untuk menciptakan musik dan juga menulis musik dan gak ada seorang pun yang menghubungiku. Kemudian, TOP mengatakan nih guys bahwa di saat-saat itulah ada tawaran dari sutradara Squid Game yang menjadi titik balik kebangkitan dirinya. Meskipun di jalur acting, bukan music. TOP lebih lanjut mengatakan,
Sutradara Huang memberikan kepercayaan yang sangat besar kepadaku. Aku pikir ajakannya membuat aku mendapatkan atau mengumpulkan keberanian tersebut. Dan meskipun saat ini ia kembali ke industri entertainment lewat peran akting layar kaca sebagai seorang aktor, T.O.P belum memiliki ide konkret untuk karir aktingnya dan masih berkeinginan lebih untuk banyak merilis musik baru. Ia lantas mengungkapkan bahwa yang saat ini diharapkan adalah berbagi siapa T.O.P dengan dunia sebagai musisi dengan membagikan musiknya. Musisi T.O.P akan menjadi karakter yang tetap ingin dia perankan untuk sekarang. Selain itu, T.O.P juga berbagi dengan mengatakan, selama bertahun-tahun, aku menghabiskan banyak waktu untuk benar-benar memikirkan dan menyesali apa yang telah aku lakuin, dan juga menghabiskan banyak waktu untuk melakukan refleksi diri. Aku pikir tahun-tahun itu telah memungkinkan dunia musikku berubah drastis. Aku merasa musikku menjadi lebih kaya dan berkembang dalam ukuran juga. Jadi aku cukup yakin bahwa penggemar itu akan merasa bahwa aku telah dewasa secara musical. Oke teman-teman, jadi seperti itulah bagaimana statement dari T.O.P di mana dia di sini mengungkapkan bagaimana optimisme dirinya untuk kembali ke dunia musik. Dan jujur aku juga sangat menantikan sih bagaimana rilisan musik terbaru dari T.O.P, karena dari rilisan-rilisan yang sebelumnya pun itu juga udah bagus teman-teman. So aku pun akan terus menunggu nih bagaimana T.O.P akan comeback. Dan guys, kalau kalian sendiri gimana nih? Apakah kalian sudah sangat gak sabar untuk menantikan comebacknya T.O.P? Antar komen ya di kolom komentar. Di sisi lainnya, beberapa belakang terakhir, T.O.P juga sempat menjadi perbincangan hangat usai dirinya mengungkapkan alasannya hengkang dari Big Bang. Dalam sebuah wawancara bersama dengan wartawan, T.O.P mengatakan, aku memberitahu agensi dan anggota bahwa aku akan meninggalkan tim mulai tahun 2020 karena aku merasa bersalah karena telah menyebabkan kerusakan yang gak dapat diperbaiki kepada grup, dan aku juga gak dapat menyebabkan kerusakan lebih lanjut kepada mereka. Aku nggak merasakan apa-apa selain kasihan kepada para member Big Bang. T.O.P lantas mengatakan bahwa musiklah yang menghidupkannya kembali setelah terjebak dalam kegelapan yang panjang. Ia menceritakan bahwa selama 7 hingga 8 tahun terakhir, dia tenggelam dalam pembuatan musik, bolak-balik antara rumah dan studio musiknya, dan ia merasa seperti dia bisa bernafas sedikit di depan instrumen dan mikrofon, dan ia menyadari tujuan keberadaannya. Dan mengenai peran Thanos yang ditawarkan kepadanya, yang diceritakan sebagai seorang rapper yang kecanduan narkoboy, Choi Song Hyun aka T.O.P berkata bahwa dirinya sangat khawatir karena dia harus menghadapi masa lalunya yang memalukan dan citranya sebagai Thanos dapat tercoreng di seluruh dunia. Namun terlepas dari itu, dia sangat bersyukur bahwa sutradara Hwang Dong-hyuk menghubunginya setelah nggak ada seorang pun yang datang mencarinya selama 10 tahun. Ia pun lantas memberanikan diri. Namun setelah penampilannya dalam drama tersebut dipublikasikan, dia sempat mempertimbangkan untuk keluar dikarenakan beberapa kritik bahwa dia dipilih secara tidak tepat. Dan setelah drama Squid Game ini dirilis ya teman-teman, evaluasi domestik terhadap aktingnya beragam. Namun terlepas dari itu, akting dari T.O.P sebagai Thanos dalam drama tersebut mendapatkan banyak ulasan positif dari luar negeri. Dan guys, dalam wawancara tersebut, T.O.P juga mengungkapkan harapannya. Dia mengatakan bahwa tujuan utamanya sekarang adalah membangun kehidupan yang stabil, dan dia ingin mencapai titik di mana dia bisa bangun tanpa dibombardir oleh berita-berita negatif dan merasa lebih damai. Well, kita juga harapkan seperti itu ya guys. Semoga kedepannya hanya ada berita-berita positif tentang T.O.P. Anyway teman-teman, informasi dari T.O.P tadi menutup jumpa kita untuk hari ini. Aku Yusklin pamit, dan aku juga mohon maaf ya guys kalau ada kesalahan, baik itu dalam ucapan, sikap, tindakan, dan mungkin ada kesalahan informasi. Mohon koreksinya. Sampai jumpa semuanya dan selamat beraktivitas. Goodbye everyone and bye-bye.